BA4 dan BA5 ditemukan di Indonesia. Kita tetap harus waspada karena BA.4 dan BA.5 ini memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat. Teman-teman, virus COVID-19 subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 telah masuk ke Indonesia dari luar negeri karena ada pelonggaran di pintu masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini berawal dari temuan konfirmasi kasus pada beberapa negara asing yang ada di Pulau Bali. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Sahril mengatakan akan ada peningkatan kewaspadaan di pintu-pintu masuk bandara dan pelabuhan. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Kita ikuti setelah yang lewat berikut ini. Sebelumnya, Indonesia diketahui sudah tidak lagi mewajibkan tes antigen dan PCR bagi para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya yang sudah vaksinasi dosis lengkap. Memang ada kebijakan untuk pertemuan internasional termasuk yang di Bali harus dilakukan tes antigen dan bila kemudian hasilnya positif diharuskan untuk tes PCR dan karantina. Untuk pelaku perjalanan luar negeri secara umum dihimbau adanya kewaspadaan di seluruh pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, kategori pasien COVID-19 subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 sulit dideteksi karena kadang tidak bergejala walaupun dengan gejala ringan. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Sahril mengatakan bahwa kantor kesehatan pelabuhan sudah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaannya. Perkembangan kasus COVID-19 Omicron di Indonesia terus meningkat secara masif akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini. Meskipun kasus COVID-19 terus meningkat, aturan pelonggaran perjalanan masih tetap diberlakukan, tak terkecuali aturan untuk naik pesawat perjalanan luar negeri. Pemerintah sebelumnya melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan. Selain itu, pemerintah juga menghapus kewajiban menunjukkan hasil tes COVID-19 untuk pelaku perjalanan domestik maupun perjalanan luar negeri yang sudah vaksin COVID-19 dosis lengkap. Kementerian Perhubungan pun telah mengeluarkan edaran terbaru yang berisi petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri menggunakan transportasi udara. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 56/2022. Aturan naik pesawat untuk perjalanan luar negeri yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 56/2022 lengkapnya sebagai berikut. Menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketetapan pemerintah Indonesia. PPLN harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jika belum memilikinya, maka yang bersangkutan harus mengunduh sebelum keberangkatan ke Indonesia.
menunjukkan kartu sertifikat vaksin COVID-19 baik fisik ataupun digital telah mendapatkan dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan sebagai syarat masuk Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. WNI PPLN yang belum mendapatkan vaksin akan divaksin di entry point perjalanan luar negeri setelah pemeriksaan PCR saat kedatangan di Indonesia dengan hasil negatif atau di tempat karantina setelah pemeriksaan PCR kedua dengan hasil negatif. WNA PPLN yang belum mendapatkan vaksin akan divaksin di entry point perjalanan luar negeri memasuki Indonesia setelah pemeriksaan PCR saat kedatangan dengan hasil negatif atau di tempat karantina setelah pemeriksaan PCR kedua dengan hasil negatif dengan ketentuan memiliki izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas dan atau memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP. WNA PPLN yang telah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan domestik maupun internasional wajib melakukan vaksinasi. Kartu sertifikat vaksin digital atau fisik yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua wajib ditulis dalam bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal. Bila perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aturan yang telah disebutkan tadi akan direvisi kembali, bahkan diwajibkan untuk PCR atau antigen kembali sebagai salah satu syarat memasuki negara Republik Indonesia, baik WNI maupun WNA. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe pada channel Gito Abi Gavin. Dan bagi yang baru menemukan, silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abi Gavin.